Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Maya Puspa dari Perbankan Syariah 6B ingin menyampaikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Corporate Governance in Islamic Financial Institution: The Issue Surrounding Unrestricted Investment Account Holder. Jurnal ini ditulis oleh Rodrigo Magalhaes dan Sharon Al-Shad dari Kuwait dan diterbitkan oleh Emerald Group Publishing pada tahun 2018. Yang pertama terkait dengan latar belakang penulisan jurnal ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh aktivitas lembaga keuangan Islam yang memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga tata kelola lembaga akan terlihat dan kredibilitas praktik corporate governance menjadi sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan penerimaan sosial. Akan tetapi, hal ini tidak cukup untuk menangani hak-hak pemegang rekening investasi, khususnya rekening investasi tidak terbatas karena kurangnya perlindungan bagi pemegang rekening investasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara praktik tata kelola perusahaan pada lembaga keuangan Islam dan perlindungan kepentingan pemegang rekening investasi tidak terbatas sebagai pemangku kepentingan utama. Kemudian adalah landasan teori. Ekonomi Islam ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, jujur, dan seimbang sesuai dengan nilai etika Islam. Oleh sebab itu, bisnis Islam harus dilaksanakan dan didasarkan pada norma-norma etika, kewajiban sosial, serta kerangka moral syariah. Hal tersebut diyakini oleh umat Islam bahwa pertanggungjawaban atas tindakan mereka akan sangat berimplikasi kuat pada penerapan tata kelola perusahaan, khususnya dalam lembaga jasa keuangan. Tantangan utama industri keuangan syariah adalah mengubah produk dan instrumen keuangan konvensional menjadi ramah Islam dengan mempertimbangkan larangan pembayaran bunga atau riba dan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan syariah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah harus meninjau dan mengevaluasi produk serta layanan tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya adalah prinsip Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan sistem pengorganisasian dan tata kelola perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah serta menyangkut hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam Good Corporate Governance terdapat beberapa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu keadilan. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama lembaga keuangan Islam yang mengakui dan menghormati hak-hak para pemangku kepentingan secara adil. Yang kedua adalah tanggung jawab. Prinsip ini berkaitan dengan perilaku manajemen lembaga keuangan Islam kepada para pemegang saham, serta bagaimana manajemen menempatkan semua sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan lembaga keuangan serta kesejahteraan para pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Prinsip ini memastikan konten etis dari praktik manajemen lembaga keuangan Islam yang berkaitan dengan mekanisme dan proses bisnis yang telah ditetapkan untuk membuat manajer bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang telah diambil dalam rangka mengelola perusahaan dan sumber dayanya. Yang keempat adalah disiplin. Prinsip ini menekankan pada komitmen dan kepatuhan perusahaan dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik corporate governance telah dilaksanakan dengan benar dan tepat. Yang kelima yaitu transparansi. Prinsip ini mengungkapkan informasi yang menyajikan keadaan sebenarnya dari perusahaan, kesadaran pelanggan, pengungkapan informasi yang memadai secara tepat waktu, serta kemudahan calon pelanggan dalam membuat analisis. Yang terakhir adalah kemandirian atau independensi.
Prinsip ini berkaitan dengan pencegahan konflik kepentingan akibat pengaruh yang berlebihan ketika mencoba untuk melayani kepentingan dan keuntungan dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya adalah pemangku kepentingan utama dalam lembaga keuangan Islam. Tata kelola perusahaan bertujuan untuk mencapai dan memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pemangku kepentingan melalui transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaian konflik di antara semua pemangku kepentingan merupakan salah satu masalah yang paling penting dari tata kelola perusahaan Islam. Pemangku kepentingan di industri keuangan syariah dibagi menjadi 3, yaitu pemangku kepentingan internal, kelompok kepentingan yang berbeda, dan lembaga yang diciptakan untuk mengatur dan memantau kegiatan lembaga keuangan Islam. Namun, penelitian ini hanya berkonsentrasi pada pemangku kepentingan internal, yaitu menyangkut masalah pemegang rekening investasi tidak terbatas yang masuk dalam kategori kontrak mudharabah. Dalam kontrak ini, lembaga keuangan akan mengelola dana dari pemegang rekening investasi dan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Kemudian, isu utama seputar pemegang rekening investasi tidak terbatas. Isu pertama adalah pemegang rekening tidak memiliki kekuatan mengontrol keterlibatan bank dalam jenis kegiatan investasi tertentu, sedangkan manajemen lembaga keuangan Islam memiliki kebebasan penuh dalam menggabungkan dana deposan dengan dana pemegang saham untuk investasi meskipun terdapat perbedaan di antara masing-masing penyedia dana. Hasilnya adalah terjadi penghapusan transparansi operasional dan penciptaan kemungkinan konflik kepentingan di antara dua jenis penyedia modal tersebut. Isu yang kedua adalah praktik memuluskan keuntungan atau perataan keuntungan melalui cadangan khusus yang disebut dengan Profit Equalization Reserve sebagai sarana lindung nilai terhadap distribusi pendapatan rendah yang tidak terduga di masa depan. PER ini digunakan pada kebijaksanaan lembaga keuangan Islam untuk membayar kembali pemegang rekening investasi di tahun-tahun ketika pendapatan rendah dan sebagai alat untuk mempertahankan pengembalian kompetitif di antara para pesaingnya. Untuk selanjutnya adalah hasil temuan atau pembahasan. Berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi partisipan, diketahui hasil temuan yang pertama, tanggapan dari lembaga keuangan Islam yang bervariasi mengenai produk-produk Islami dan fitur-fitur uniknya. Yang kedua, sebagian besar bank menjanjikan pembukaan rekening tertulis berdasarkan persyaratan kontrak mudharabah, namun tidak dijelaskan secara lisan detail fitur dari perjanjian tersebut. Yang ketiga, sebagian besar bank menekankan ketidakpastian tingkat pengembalian yang tepat dengan informasi yang kurang tentang risiko klien dalam kontrak mudharabah. Yang keempat, semua bank menyatakan hanya laporan keuangan yang diaudit yang akan diterbitkan triwulan sebagai informasi bagi pemegang rekening investasi untuk mengevaluasi kinerja investasinya. Kemudian, hasil temuan berdasarkan metode pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama adalah transparansi. Dari sisi kesadaran pelanggan, mayoritas responden percaya bahwa informasi tentang alokasi aset dan mekanisme perataan pengembalian harus tersedia untuk umum, terutama jika perusahaan tersebut memiliki saham dan terdaftar. Penerapan teknik PER untuk memuluskan pengembalian bagi pemegang rekening investasi tidak terbatas dapat diterima karena memungkinkan bank syariah bersaing dengan bank konvensional. Dari sisi kemudahan akses informasi dan analisis, mengevaluasi bahwa kinerja lembaga keuangan Islam menginformasikan bahwa informasi yang diberikan telah memadai dan tersedia melalui laporan keuangan maupun laporan yang dipublikasikan oleh lembaga pemeringkat. Sedangkan dari sisi pengungkapan ketepatan waktu, laporan keuangan yang diaudit setiap triwulan
merupakan informasi yang cukup untuk pemegang rekening investasi tidak terbatas. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perbedaan daripada persamaan antara skema investasi kolektif dan rekening investasi. Yang kedua adalah keadilan. Dari sisi pemberdayaan pemegang rekening investasi tidak terbatas, responden menentang gagasan untuk memberikan pemegang rekening investasi kekuatan perwakilan di Dewan karena terkait dengan kesulitan administrasi, khususnya masalah pencalonan dan seleksi, di mana persetujuan atas hak perwakilan di Dewan didasarkan pada syarat penunjukan yang harus dilakukan melalui Bank Sentral. Kemudian, dari sisi perlindungan hak dan penunjukan komite, penanganan masalah tata kelola dilakukan melalui Komite Risiko dan Audit yang selebihnya ditegaskan bahwa masalah tersebut ditangani melalui direksi. Yang ketiga adalah disiplin. Dari sisi tata kelola yang baik, semua bank mematuhi standar IFRS dan Basel II karena diwajibkan oleh Bank Sentral. Semua bank mematuhi standar IFSB dan AAOIV untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dari sisi kepatuhan, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam kerangka tata kelola perusahaan berfungsi sebagai pembeda utama antara struktur tata kelola perusahaan pada bank konvensional dan bank syariah. Yang keempat adalah akuntabilitas. Dari sisi menanyakan dan menilai, mayoritas responden menyatakan pandangan negatif mengenai hak pemegang rekening investasi tidak terbatas untuk menanyakan dan menilai tindakan dewan dan komitenya, terutama berdasarkan pernyataan bahwa mereka bukan pemegang saham, maka tidak berhak hadir dalam rapat umum tahunan. Kemudian, dari sisi menyeimbangkan antara pengembalian risiko dan konflik kepentingan, mayoritas responden menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang rekening investasi tidak terbatas yang mencari investasi berisiko rendah dengan tingkat pengembalian yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih memilih strategi investasi yang kuat dengan pengembalian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih besar. Yang kelima adalah independensi. Mayoritas bank menggunakan pernyataan perlindungan yang memadai atas investasi pemegang rekening atau pengungkapan informasi yang relevan kepada pemegang rekening tanpa mekanisme khusus untuk mendukungnya. Sedangkan 4 bank memastikan objektivitas dan independensi dengan membentuk komite investasi untuk pengambilan keputusan bersama. Yang keenam adalah tanggung jawab. Hampir semua responden menegaskan bahwa manajemen bank syariah sepenuhnya sadar akan tanggung jawab mereka. Namun mayoritas tidak mengakui hak pemegang rekening investasi untuk memantau kinerja investasi mereka dan memaksakan prosedur pemantauan pada manajemen. Jika dikontekstualkan dengan perbankan syariah Indonesia, maka lembaga perbankan syariah di Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya menerapkan corporate governance secara efektif. Meskipun terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi perbankan syariah dari segi produk, akan tetapi masih terdapat konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Salah satunya adalah hubungan antara pemegang rekening investasi dengan lembaga keuangan Islam sebagai pemodal dan pengelola dana. Meskipun pemegang rekening investasi sebagai penyedia modal memiliki hak untuk menentukan kebijakan terkait investasi dana mereka, akan tetapi kontrol atas keputusan investasi untuk rekening mudharabah ditransfer kepada lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, lembaga perbankan syariah perlu memiliki struktur kepatuhan syariah yang lebih baik, di mana operasional dan layanan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah yang lebih efektif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah masih terjebak dalam sistem keuangan internasional yang dirancang untuk mendukung lembaga keuangan konvensional.
Berkaitan dengan prinsip tata kelola perusahaan, lembaga keuangan Islam juga tidak efektif dalam melindungi hak-hak pemegang rekening investasi. Mereka tidak mengakui hak pemegang rekening investasi untuk diperlakukan sebagai pemegang ekuitas. Manajemen lembaga keuangan Islam juga masih bias dalam hal akuntabilitas terhadap pemegang ekuitas, sehingga merugikan pemegang rekening investasi. Selain itu, sarana yang dikerahkan untuk menghindari konflik kepentingan tidak cukup efektif serta masih kurangnya tanggung jawab dan independensi dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan ketidakefektifan praktik tata kelola perusahaan pada saat ini.